Aku Abel namanya. Aku saat ini kuliah. Jadi kalau kalian yang lebih muda boleh manggil Cici, atau kalau yang seumuran beda-beda dikit boleh manggil Abel. Yang lebih tua boleh manggil Dede juga boleh. Apa aja lah ya. Oke, welcome yang baru datang. Kita sangat mengucapkan kalian untuk datang dan beribadah di JC. Kita setiap minggu ada jam 11. Dan kalau kalian gak mau sama kita ya, kita bakal ibadah bareng setiap minggu. Kadang-kadang kita juga ada kegiatan kayak main biliar bareng, atau olahraga bareng, atau jalan-jalan bareng. Jadi ayo join sama kita setiap minggu ya. Dan kita juga welcome buat yang udah lama ibadah di sini untuk pelayanan bareng dan sebagainya bareng kita. Oke, hari ini aku pengen bawain tema sharing mengenai who is God, siapa sih Tuhan itu. Pasti kita udah pernah lah ya mendengar pertanyaan ini, entah dari orang lain atau dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bertanya, siapa sih sebenarnya Tuhan di luar dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton, atau kata apa orang. Nah, ketika kalian mendengar kata ini, coba, God is titik-titik-titik, Tuhan itu titik-titik. Nah, kira-kira di otak kalian nih, dalam hati kalian, kira-kira terbesit kata apa sekarang? Coba boleh kalian pikirkan deh masing-masing. Boleh kalian pikirkan nih, siapa sih Tuhan bagi kalian gitu? Boleh banget kalian pikirkan. Coba ada satu kata aja di otak kalian, tanamkan nih sekarang, siapa sih Tuhan itu bagi kalian. Nah, ini tuh bisa beda-beda banget. Ada orang yang berpikir Tuhan tuh sebagai sosok ayah. Ada yang berpikir Tuhan itu penyembuh, penyedia. Ada yang berpikir Tuhan sebagai sosok sahabat. Ada yang melihat Tuhan tuh sebagai sosok yang kayaknya jauh dan besar banget, yang gak bisa terjangkau lah gitu, yang sosok yang jauh. Nah, ada juga nih orang yang berpikir, dan ini ya maksudnya ini pribadi ya, ada orang yang mungkin berpikir Tuhan itu Tuhan yang jauh, yang gak paham maunya kita, Tuhan yang gak tahu nih keinginan kita apa. Ada yang memandang seperti itu. Jadi apapun jawaban kita ya, setiap kita ini pasti punya pemikiran pribadi mengenai siapa sih Tuhan dalam hidup kita. Setuju nggak? Yang setuju coba angguk-angguk lah ya, aku lihat. Oke. Nah, pemikiran bagaimana kita melihat Tuhan ini sangat berpengaruh nih sama kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita melihat Tuhan sebagai sosok yang bisa dipercaya, sebagai sosok yang selalu ada, ya pastinya kita akan lebih berani dalam menghadapi hidup-hidup kita lebih nggak khawatir. Nah, jadi memang bagaimana kita melihat Tuhan, pemikiran kita mengenai Tuhan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani hidup kita. Dan di sini nggak ada yang salah ya. Mungkin kalian merasa di pikiran aku Tuhan kayak gini atau Tuhan kayak gitu, sama sekali gak ada yang salah karena kita di sini sama-sama belajar. Ada juga saat-saatnya dalam hidup aku sendiri, aku tuh ragu sama Tuhan gitu. Ada saatnya dalam hidup, mungkin dalam saat-saat sulit ya, dalam masa-masa yang kayaknya sulit untuk aku lewati gitu, dalam ujian-ujian kehidupan ya. Itu aku mikir kayaknya Tuhan itu jauh banget, kok Tuhan gak ada ya dalam langkah aku gitu. Ada saatnya aku mikir gitu. Tapi di sini kita mau sama-sama belajar. Seorang penulis namanya Tozer, dia menulis what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Jadi pemikiran kita terhadap Tuhan itu penting banget sebagai landasan hidup kita. Dalam kehidupan kita di dunia ini itu penting banget untuk kita melihat Tuhan berdasarkan kebenaran dan firman-Nya, bukan berdasarkan perasaan sementara. Inilah pentingnya kenapa teman-teman kita harus membaca Alkitab. Kenapa sih kita harus bergereja? Kenapa kita harus berkomunitas? Supaya kita tuh mendapatkan gambaran yang jelas dan benar mengenai siapa Tuhan sebenarnya berdasarkan firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Yang setuju bilang amin? Amin. Nah, bukan berdasarkan perasaan sementara. Karena kalau perasaan sementara, mungkin ketika kita lagi dapat berkat, lagi dapat mujizat, kita dapat ranking 1 di sekolah, pekerjaan kita lancar, kita akan merasa, Tuhan baik banget loh, Tuhan tuh menyertai banget. Tapi dalam saat kita kehilangan sesuatu, di saat kita mungkin hidup kita tuh lagi susah deh, misalnya ada hal-hal yang kita ingin gak tercapai, kita merasa, kok Tuhan gak bantu aku, kok Tuhan gak ada dalam hidup aku. Nah, jadi memang ketika kita melihat Tuhan, kita nih harus belajar untuk melihat Tuhan berdasarkan kebenaran dan firman-Nya. Ada saatnya kita kecewa dalam hidup, pasti ya, berapapun umur kita, aku yakin yang dari yang masih muda sampai yang udah lebih beranjak dewasa, aku yakin kita pernah mengalami saatnya kita kecewa dalam hidup. Ada hal-hal yang kita ingin, mungkin kita nggak bisa capai. Nah, apakah dengan keadaan hidup yang seperti ini, kita jadi melihat Tuhan sebagai sosok yang jahat? Kan seharusnya nggak seperti itu ya. Kita nggak melihat Tuhan sebagai sosok yang jauh. Atau ketika kita ke gereja nih, atau kita ke komunitas rohani,
Kita ketemu orang yang nyebelin banget, kayak judgmental banget, yang tiba-tiba ketika kita datang bilang gini, kok postingan lo di Instagram kayak gitu sih, nggak mencerminkan Kristus banget. Atau misalnya ada orang yang bilang, kok baju lo gini sih, kok baju lo gitu. Terus kita jadi merasa, orang Kristen judgmental banget ya. Dan kita jadi melihat Tuhan sebagai sosok yang judgmental. Ntar kalau gue begini, Tuhan anggap gue gini lagi. Kalau gue begitu, Tuhan mikirnya gue begini lagi. Nah, jadi seperti itu tuh juga bisa. Atau sering terjadi juga, karena kita melihat Tuhan sebagai sosok ayah, kita tuh jadi menggambarkan Tuhan tuh sama seperti sosok ayah kita di dunia ini. Sebaik apapun ayah kita, pasti kita pernah lah ya, ada yang namanya berantem, kecewa, kita juga pernah berbeda pendapat. Itu pasti, dan kadang-kadang kita berpikir juga Tuhan sebagai sosok yang itu. Tuhan sebagai sosok yang mengecewakan, Tuhan sebagai sosok yang gak mengerti kita, yang gak mau ada baik kita. Nah, ketika kita doa gak merasakan apa-apa mungkin, ketika kita ibadah, kok merasanya, aku kok kosong banget ya Tuhan. Kita jadi berpikir Tuhan sebagai Tuhan yang jauh. Tuhan yang gak ada di hati kita, Tuhan yang gak ada di hidup kita, Tuhan yang gak ada di sekitar kita. Nah, makanya tentu aja perasaan kita valid, perasaan kita tuh harus kita dengarkan gitu, bukan yang kayak salah lo perasaan gitu, bukan gitu juga. Tentu aja kita tuh, perasaan kita ini emang nyata benar ada dalam hati kita, tapi belum tentu benar dan akurat dalam menggambarkan Tuhan itu sendiri. Nah, contoh kejadiannya bisa kita lihat di Kejadian 3 ayat 4, boleh dibuka. Kejadian. Bentar ya. Oke, boleh kita baca bersama ya teman-teman, ayat 3 sampai pasal 3 ayat 4. Maaf. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lanjut. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi recap nih kejadiannya. Seperti yang kalian tadi gambar, waktu itu Hawa ya sedang di Taman Eden nih berjalan-jalan. Tuhan bilang nih, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, Hawa kan awalnya ngedengerin Tuhan nih, dia pasti ngelihat Tuhan sebagai sosok ayah ya, karena saat itu kondisinya Tuhan kan ada di situ, Tuhan Allah ada di situ, dekat dengan mereka pastinya. Nah, saat itu Hawa awalnya dekat nih sama Allah Bapa, dia tahu Allah Bapa, dia dekat lah, dia berada di tempat yang sama. Nah, tapi si iblis ini mencobai si ular ini. Dia bilang, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia langsung mikir nih, Tuhan tuh gak mau ya aku jadi sama kayak dia. Tuhan tuh gak mau loh aku tahu tentang hal ini. Dia langsung nih dari pikiran-pikiran dia yang berpikir bahwa Allah itu Allah yang setia, Allah itu Allah yang hebat bagi dia jadi mikir, Allah gak mau ya tahu aku tentang ini. Dia mulai nih ada pikiran-pikiran dari perasaan dia yang menggambarkan, yang membuat pikiran dia mengenai siapa itu Allah jauh dari firman-Nya dan jauh dari kebenaran Allah itu sendiri. Padahal kan Allah ya menjaga manusia gitu dari awal supaya manusia nggak jatuh dari dalam dosa, supaya manusia tetap hidup dalam kekudusan Allah. Tapi Hawa saat itu berpikir, Tuhan gak mau ya aku tahu yang baik dan jahat. Tuhan tuh gak mau aku menyamai dia. Tuhan gak mau aku jadi tahu seperti Allah tahu gitu. Nah, maka jatuhlah Hawa sampai dengan Tuhan menghukum dia gitu, yang melahirkan lebih susah, yang Adam akan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan gitu lah ya. Nah, kita udah baca dari dulu bahwa kejadian ini menjadi teguran gitu bagi setiap kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ada saat-saat yang mungkin membuat kita meragukan Tuhan. Tapi dibanding kita melihat keadaan ini menjadi seperti ketika kita kecewa, kita melihat Tuhan sebagai sosok yang Tuhan jauh banget ya dari hidup gue. Tapi bagaimana ketika kita hidup dalam firman-Nya, kita jadi mempraktikannya nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada dalam keadaan sulit, kita nih yang menguatkan diri kita dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan itu ada dalam setiap langkah kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi kita melihat kondisi sekitar kita dengan cara pandang
bagaimana Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan itu berdasarkan kebenarannya. Nah, Tuhan itu nggak pernah berubah dari dulu. Kita kan udah baca Alkitab ya, kita udah sekolah minggu, kita mendengar tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan ini teman-teman, bukan cuma dulu aja adanya. Bukan cuma ada ketika di zaman 2000 tahun lalu, atau di zaman yang saat-saat Alkitab. Kebaikan Tuhan itu ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan itu akan selalu ada. Yang percaya bilang amin. Nah, pengorbanan Tuhan di kayu salib juga nggak ada expirednya. Jadi nggak setelah Tuhan berkorban di kayu salib, terus Tuhan ninggalin kita. Udah, Tuhan tuh bukan sosok yang seperti itu. Kasihnya itu ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Jadi sampai dengan hari ini, apapun keadaan kalian, apapun keadaan keluarga kalian, bagaimanapun keadaan kalian di sekolah, gimana teman kalian, kasih Tuhan tuh nggak pernah berubah dalam hidup kalian. Kasih Tuhan tuh sangat besar, dan Tuhan tuh nggak pernah jauh dari kalian. Nah, kita baca Mazmur 103 ayat 8-13. Oke, kita baca bergantian ya. Aku ayat 8, terkait ayat 9 gitu. Aku baca dulu ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, teman-teman boleh baca. Tidak selalu tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11, teman-teman baca. Tetapi sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut kepada Dia. Coba boleh katakan amin dengan keras. Ayo teman-teman, amin. Betul banget. Nah, dari ayat ini aja teman-teman, kita tuh udah bisa melihat gambaran betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman baca Alkitab, itu tuh banyak banget penggambaran mengenai Tuhan. Tentu aja kebesaran Tuhan itu aku jamin gak bisa cukupkan dengan itu aja, karena benar-benar Tuhan tuh terlalu hebat untuk ditulis ya. Tuhan tuh terlalu hebat untuk digambarkan, karena saking besarnya Tuhan, kita tuh nggak bisa memahami kasihnya Tuhan karena begitu besar, kayak benar-benar nggak terbayang gitu bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Dia berkorban bagi kita, bagaimana sampai setiap hari kita tuh Tuhan tuh ada dari rahim ibu kita, Tuhan udah tahu kita gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan dan kita jadi mengetahui karakter Tuhan. Di sini kita belajar kalau misalnya Tuhan itu kasihnya besar banget ya bagi setiap kita. Nah, karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari ini teman-teman, kita bisa melihat bagaimana ketika ada dalam keadaan sulit, ketika ada dalam hal-hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya nih, Tuhan ada di mana? Kita bisa banget untuk kembali lagi ke Bible, back to Bible, ngelihat bahwa Tuhan itu Allah yang pengasih, Tuhan itu Allah yang selalu ada. Oke teman-teman. Nah, jadi ketika kita mendengar dan bertanya-tanya kalau diri kita, siapa sih Tuhan itu sendiri? Aku yakin kita semua punya jawaban personal yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai jawaban personal itu berbeda daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus melihat siapa Tuhan itu dari kebenarannya, dari kebenaran firman-Nya, dari siapa sosok Tuhan itu sebenarnya. Nah, bagaimana kita tahu siapa Tuhan sebenarnya kalau kita nggak pernah mengalami Tuhan, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak cari tahu tentang Tuhan. Kalau aku nggak dekat sama Kak Herman atau nggak dekat teman kita, aku nggak akan tahu dong Kak Herman itu gimana, nggak akan tahu nih kita itu gimana. Nah, kalau Evan nih adik aku, kita kan setiap hari ketemu, kita setiap hari ngobrol. Ya kurang lebih aku udah tahu banget Kak Evan itu gimana. Jadi itu sama seperti hubungan kita sama Tuhan. Aku tahu nih, Evan ini orangnya, aku pilih-pilih dulu ya di otak aku supaya yang aku sampaikan tetap baik gitu. Evan itu orangnya, misalnya, lately dia lagi suka baca buku nih tentang finance gitu. Atau Nikita nih orangnya suka ngajakin aku tiktokan ya. Nah, itu kan kalau misalnya aku nggak tahu Nikita, aku nggak tahu Evan, aku nggak akan tahu hal seperti itu. Ini yang mungkin sering terjadi lah ya, kalau kita di sekolah aja, atau kalau aku di kuliah nih, kadang-kadang teman aku bilang gini nih ke aku, si A tuh orangnya suka begini loh gitu. Teman aku suka bilang gitu lah, ada lah ya. Nah, kadang-kadang aku, walaupun aku belum kenal orangnya, bisa jadi aku mikir, karena dari omongan orang, dia gitu ya orangnya.
Ada satu contoh nyata nih waktu itu. Jadi aku punya teman di sekolah. Sekarang dia teman dekat aku lah ya. Pertama kali kita kenalan, itu tuh nggak baik banget lah. Walaupun kita jadi sahabat sekarang, tapi dulu awalnya nggak banget. Karena orang tuh bilang, si ini tuh orangnya sombong banget, sombong banget. Dan pas aku ketemu teman aku ini di kelas pertama kali, dia tuh emang orangnya tuh yang RBF banget gitu loh, yang mukanya galak gitu ya. Kalian yang mukanya galak pasti relate lah ya. Pasti ada kayak dikira orang gue galak gitu, dikira orang gimana. Padahal dia emang lagi diem aja gitu, lagi diem. Dan aku langsung mikir, ih sombong banget sih, sombong banget gitu, galak banget gitu. Padahal teman aku ini orangnya hatinya sangat seperti Hello Kitty ya, lembut banget gitu. Nah, tapi karena tampang dan omongan-omongan orang ini, aku jadi mikir dia yang enggak gitu. Nah, jadi makanya jangan menjudge orang ya teman-teman dari tampangnya aja. Yang jutek-jutek banyak kok yang hatinya baik, ya enggak? Nah, dari situ aku jadi temenan sama dia dekat. Aku tahu dia nggak seperti yang digambarkan orang-orang. Nah, sama seperti Tuhan. Ketika kita makin mengenal Tuhan, kita jadi tahu kan mengenai siapa sih Tuhan itu sebenarnya. Makanya teman-teman, ayo baca Alkitab, saat teduh, datang ke gereja nih kayak gini. Tiap minggu ya kita ketemu lagi nanti minggu depan di JC. Supaya kita tahu mengenai Tuhan itu sendiri. Jadi ketika ada dalam masa dalam hidup kita, ketika ada hal yang harus kita lewatin, dan pastinya setiap harinya kita kan melewati berbagai hal ya dalam hidup kita, berbagai pilihan, berbagai kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situ kita melihat, kita tahu nih kalau ketika kita kenal sama Tuhan, kita tahu, oh Tuhan itu Tuhan yang selalu mencukupi apa kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita jadi menjalani hidup kita dengan berdasarkan landasan firman Tuhan. Mungkin ketika besok-besok teman-teman harus milih tempat kuliah. Mungkin ketika besok teman-teman harus milih masuk jurusan apa ya. Tapi Tuhan, kalau aku masuk jurusan ini, aku bisa jadi apa ya di masa depan? Tuhan, orang tua aku ada masalah ini nih, aku ada masalah keuangan. Berarti aku gak akan Tuhan bisa jadi orang sukses. Aku gak akan bisa jadi orang yang membanggakan. Nah, hal-hal seperti itu ketika kita berdasarkan dengan firman Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita jadi percaya sama rencana Tuhan, kita bisa menyerahkan masa depan kita sama Tuhan, berjalan sama Tuhan. Percaya deh teman-teman, itu jauh lebih enak. Karena aku juga orangnya gampang overthinking banget, dan overthinking tuh gak enak banget sih. Bener gak? Overthinking tuh gak enak banget. Pikiran-pikiran itu tuh mengganggu kita ketika kita tidur, ketika kita ngapa-ngapain. Nah, makanya kita harus hidup dalam Tuhan. Karena emang banyak banget lah ya hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika kita berlandaskan sama Tuhan, ketika kita tahu Tuhan itu siapa, percaya diri teman-teman, jalan hidup kita akan lebih mudah gitu. Bukan karena masalah berkurang, masalah ya gitu-gitu aja lah ya. Dalam hidup pasti akan selalu ada masalah, tapi kita jadi tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu berapa yang selalu ada, Tuhan itu Maha Pengasih. Sebesar-besarnya kasih orang tua kita sama kita, sebesar-besarnya mungkin kasih pacar kamu, kasih siapapun dalam hidup kamu. Mungkin kayak Ko Johan udah punya istri, sebesar-besarnya kasih istrinya Ko Johan. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Kasih Tuhan itu bener-bener gak ada batasnya, gak terhingga gimana pun kondisi kamu, apapun kondisi kamu. Jadi hari ini kita belajar mengenai siapa itu Tuhan dalam pribadi kita berdasarkan kebenarannya. Oke, coba sekarang sekali lagi teman-teman pikir dari di dalam otak kalian ini, siapa sih Tuhan bagi kalian gitu. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman, apapun yang terjadi dalam kondisi kita, yuk kita belajar sama-sama melihat Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Nya. Karena kalau berdasarkan perasaan semata aja, kehidupan kita jadi sulit gitu. Kita jadi mungkin kita jadi goyah, kita jadi jatuh di saat tertentu. Jatuh tentu aja wajar, tapi ketika kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, seberapa kali pun kita jatuh, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dan pasti kita akan bangkit lagi. Itu aja sharing aku untuk hari ini. Yuk kita teman-teman terus dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk anugerah yang Tuhan berikan. Bapak, pada hari ini kami bersyukur ya Bapak, kami udah boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau melihat Engkau ya Bapak sebagai sosok yang selalu ada untuk kami, yang selalu mengasihi kami. Kami gak mau ya Tuhan melihat Engkau berdasarkan perasaan kami semata aja. Ketika kami dalam keadaan sulit, kami menjadi menganggap Tuhan sebagai sosok yang jauh, Tuhan yang gak pernah ada. Kami gak mau kayak gitu Tuhan. Apapun dalam kondisi kami ya Bapak, ajar kami untuk selalu melihat Tuhan sebagai Tuhan berdasarkan berdasarkan firman-Mu mengenai
bagaimana Engkau sebenarnya ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang sangat hebat. Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Karena itu ya Bapa, kami menjalankan hidup kami dengan mengenal siapa itu Tuhan dan menjadikan dasar dalam hidup kami. Kami nggak takut ya Bapa, karena kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami dalam setiap fase kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan Tuhan Yesus haleluya. Amin.